Oke, teman-teman semuanya, Indonesia Timnas Garuda lolos 16 besar. Tetapi itu semuanya tidak membuat Bung Toel untuk mengkritisi Sintayong. Seolah kalau kita mengkritik STY itu artinya kita benci Kritikan sama Bung timnas. Toel itu STY ini semakin menjadi sosok menjadi-jadi, seolah-olah yang malah dikultuskan di bahwa dia tidak boleh podcastnya dikritik. tersebut Gue melihat STY ini nggak menyudutkan berbicara Sintayong. merepresentasikan dirinya sendiri sekarang. Jadi Dia bukan yang hanya apa yang dilakukan Sintayong timnas itu Indonesia, tidak tapi juga dia harus merepresentasikan membawa kepentingan lain di belakangnya dia. hasil Siapa itu? Ya apa-apa. agensi itu, Itu EDG menurut Company Bung itu. Toel. Oleh karena itu, bagi teman-teman semua pecinta sepak bola Indonesia, mari kita menilai dan mari kita melihat dan mari kita tonton balik lagi di kritikan-kritikan program Bung Toel itu Nalar seperti TV. apa. Ngobrol bola pakai nalar kalau di sini. Bersama saya Bung Toel, dan tentu saja kita masih bahas tentang Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Yang pertama tentu saja saya harus mengucapkan selamat Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar. Saya pakai senyum loh. Nah, tapi juga jangan lupa terima kasih buat Kirgistan yang sudah menyundul Indonesia lolos ke 16 besar. Kirgistan ya. Seperti biasa saya nggak sendirian, partner ngobrol saya kali ini adalah kawan saya Budi Setiawan, founder dari Football Institute yang belakangan disebut sebagai kaki tangannya Bung Toel katanya. Lalu juga dianggap sebagai satu padepokan. Tapi yang pasti Budi Setiawan, partner ngobrol saya hari ini, episode ini adalah juga pernah bekerja untuk PSSI, juga untuk PT Liga Indonesia. Nah, kita akan bahas sisi lain dari Timnas Indonesia, nggak melulu soal teknis, tentang STY dan sebagainya. Kita sapa dulu, apa komentarnya Bud, lolos 16 besar Indonesia? Ya, pertama kan ini adalah hari yang berbahagia Gitu bagi ya? seluruh rakyat Indonesia. Bukan Siap. hanya sekedar insan bola, tapi ini hari bahagia karena penuh berkah di mana kita bisa lolos tim nasional Indonesia ke babak 16 besar. Ya. Itu dulu sebagai pembukanya. Tapi secara kinerja, apakah ini sesuai janji STY? Belum, nggak sesuai dong. Kan janji STY-nya kan draw lawan Irak, menang lawan Vietnam. Tuh. Ini kan lolosnya, makanya saya bilang tadi terima kasih ke Kirgistan. Ya. Ada komen soal itu? Ya, artinya target yang ditetapkan PSSI Sampai. lolos 16 besar memang sampai. Ya. Tapi apakah klaim Kinerja. lolosnya itu betul-betul sepenuhnya milik STY? Nah, Ya. itu mungkin itu nanti adalah PR-nya PSSI Ya. untuk bisa menilai. Karena kan sebetulnya kan kita sudah melihat refleksi kepuasannya pengurus PSSI Ya. ini terlihat. Ya. Dari setelah pertandingan lawan Jepang, Arya Sinulinga, Ya. Exco Media PSSI, menyampaikan bahwa penilaian pelatih itu bukan hanya bicara proses tapi juga hasil. Ya. Disusul kemudian Waketum Zawidudin Amali mengatakan heran tentang strateginya STY. Wajar itu. Ya, artinya ada pertanyaan. Target STY Ketika adalah saya lolos melihat ke itu 16 bukan masalah besar. apa yang Tetapi diomongin. Bung Toel Tapi masih ketika mengkritik. unek-unek Ya. itu udah pecah di mulut, Yes. dia sebetulnya itu udah lama terpendam. Yes, betul. Refleksi. Seolah-olah kelolosannya Exco Indonesia selama ini itu diam, pecah di disunjul mulut. oleh Kirgistan. Ada something wrong. Berkat Ada hadiah ketidakpuasan Kirgistan yang saya seperti lihat itu ya ya di kritikannya. tubuh Exco PSSI terhadap tim nasional di bawah STY. Oke, sekarang kalau kita bicara STY nih Bu, termasuk kita ngalami lah, saya dan juga mungkin Anda, ini kan dibully oleh netizen ya. Jadi seolah-olah publik ini nggak boleh, atau kita ini nggak boleh, atau siapapun nggak boleh memberikan sebuah kritikan atau apapun. Jadi seperti alergi. Padahal kalau kita lihat misalnya 8 pertandingan terakhir aja kan, mulai dari kualifikasi Piala Dunia yang lawan Irak, kan statistiknya 1 kali menang lawan Vietnam, 1 kali draw Filipina, kan 6-nya kalah, termasuk uji coba ya. Tapi kok publik itu adem-adem malah seperti tetap mengagung-agungkan. Apa yang terjadi terutama di jagat medsos ini? Ya sebetulnya kan kalau kita melihat ini mungkin baru sekali ini di dunia sepak bola terjadi polarisasi netizen seperti Pilpres. Baru kali ini. Kayaknya dulu kita Dulu nggak pernah ada polarisasi antara mulai dari isu naturalisasi maupun lokal pride. Yes. Ini hanya terjadi di STY. Pro STY, anti STY. Oke. Lalu kemudian ada lagi aliran garis kerasnya. Seolah kalau kita mengkritik STY itu artinya kita benci sama timnas. Nah, Itu dianggap kayak jadi satu diperluas. bagian. Dan perangnya kayak diperluas gitu. Betul, seolah STY ini menjadi sosok untouchable, orang suci,
yang dikultuskan bahwa dia tidak boleh dikritik. Ya. Kalau ada yang mengkritik, langsung anti timnas, seolah ini kita tidak nasionalis. Yes. Padahal kita ini yang WNI, dia bukan. Kan begitu. Oke. Nah itu fenomenanya kayak begitu. Dan gue melihat ini sudah mulai berubah. STY kan masuk ke Indonesia menjadi pelatih timnas tahun 2019. Ya, Akhir 2019. Sepanjang itu sebetulnya nggak ada masalah dari gaya komunikasinya. Tapi gue mulai melihat keanehan ketika di tahun 2022. 2022 sebelum Kanjuruhan atau sesudah Kanjuruhan? Sebelum Kanjuruhan, di mana dia sudah menjadi selebritis. Sudah bukan fokus lagi menjadi pelatih timnas, tapi dia sudah mulai menjadi bintang iklan. Oke. Dan bintang iklannya itu ada yang di dalam negeri kita sendiri, salah satunya Kopi Luwak, Ya. BRI, tapi ada lagi yang lain, yang itu di negaranya sana, di Korea. Misalnya apa? STY jadi bintang iklan untuk salah satu bank Korea. Lalu menjadi bintang iklan mie instan Korea. Lalu menjadi bintang iklan Hyundai. Lalu menjadi bintang iklan untuk yang terakhir itu adalah STB Korea, The Sandbox Korea. Korea. Mereka adalah perusahaan metaverse yang jualan avatar. Nah, ini ada sebuah fenomena yang mungkin luput dari perhatian Kenapa publik. dia bisa mendapatkan banyak klien gitu? Kenapa? Nah, ini dulu ya. Oke. H-1 menjelang pertandingan lawan Vietnam itu H-1 ya. H-1 pertandingan lawan Vietnam. STY itu posting di IG story-nya dia membawa jaket jersey tim nasional Indonesia, tapi di bawahnya ada link. Ketika gue buka link itu, STB Korea jualan metaverse avatarnya STY tentang sepak bola. Di situ ada terlihat STY pakai batik, lalu jualan propertinya tim nasional Indonesia untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, itu kan gue melihat ada sesuatu hal yang nggak lazim. Kita ini kemarin habis kalah lawan Irak 3-1, lalu berada dalam situasi hidup mati melawan Vietnam pada saat itu, tapi kok malah jualan pribadi di link. Dan H-2 sebelum pertandingan melawan Jepang, dia posting lagi. H-2. Di IG story lagi dia posting tentang dia naik mobil Hyundai dengan plat B. Artinya itu sebetulnya sudah dokumentasikan lama, tapi diposting di H-2. Artinya ini kita melihat ya pasti ada agenda setting, nggak mungkin seorang pelatih timnas masih memikirkan untuk posting dokumentasi seperti itu. Posisinya dia lagi di Qatar, ngapain dia posting video di Indonesia, mobilnya plat B. Nah, artinya saya melihat bahwa memang STY ini memiliki ikatan hubungan kerjasama bukan hanya dengan tim nasional, tapi juga dengan pihak lain. Jadi dengan posisi dia sebagai pelatih tim nasional Indonesia itu menguntungkan dirinya. Untuk karena itu kan iklan komersial. Tentu kan ada aspek bisnis. Dan pada tahun 2022, apakah itu juga ada kaitannya buat tim nasionalnya? Nggak ada. Nggak ada. Itu pribadinya dia. Kayaknya tidak ada terkaitan dengan timnas. Nah, pada tahun 2022 STY itu menandatangani kontrak dengan perusahaan Korea, salah satu agensi artis ternama. 2022 tanda tangan kontrak agensi dengan STY, menjadikan STY sebagai salah satu talentnya dia. Setelah tanda tangan siapa? Sorry. Nah, perusahaan agensi ini namanya ADG Company. Dulu namanya itu Angry Dogs. Berubah nama menjadi ADG Company. Nah, ini dipimpin oleh aktor kawakan Korea Selatan namanya Lee Kyung-gyu. Lee Kyung-gyu ini adalah aktor kawakan di Korea Selatan yang pada tahun 2010 ini merupakan artis dengan bayaran tertinggi di Korea Selatan. Nilai kontraknya itu, penghasilannya itu 6 triliun pada tahun 2010. Dan itu di bawah naungan KDB Entertainment, salah satu agensi ternama juga di Korea Selatan. Nah, ADG ini yang melakukan sebagai penghubung antara STY dengan produk-produk iklan itu tadi. Nah, itu sehingga memang STY ini dengan ADG Company itu memang ini perjanjian eksklusif, Jadi memang bukan hanya sekedar untuk bisnis biasa, tapi ini lebih kepada sport entertainment. Di mana STY menjadi head coach-nya Indonesia. Nah, tentu pangsa pasarnya diperluas. Yang tadinya Korea, sekarang masuk pangsa pasarnya Indonesia. Sehingga wajar ketika kita ngeliat STB Korea, gue lihat itu bahasanya bukan lagi bahasa Korea, tapi sudah ada yang bahasa Indonesianya. Dan itu menjual tentang pengalamannya STY sebagai pelatih tim nasional, ada lambang burung Garudanya juga. Pertanyaannya ini PSSI tahu atau enggak
properti tim nasional kita dipakai oleh STY untuk kepentingan pribadinya dia. Pertanyaannya, PSSI tahu nggak properti tim nasional dipakai oleh STY untuk kepentingan dia? Itu Betul, satu hal. itu satu hal. Secara bisnis. Artinya sangat mungkin juga agensi itu menjaga pencitraan STY dong. Pasti dijaga. Terutama di jagat medsos Indonesia ini. Pasti dijaga karena dengan kita ngelihat profil company-nya aja dan pemiliknya aja itu 6 triliun penghasilannya pada tahun 2010. Dan Lee Kyung Yoo ini adalah godfather-nya dunia entertainment di Korea Selatan. Sehingga dengan dia mengikat perjanjian dengan STY, kontrak eksklusif, ya tentu harus dijaga dong. Kalau udah kontrak eksklusif, reputasinya harus dijaga, pemberitaannya harus dijaga, sehingga menjadi penting untuk mereka menjaga marwahnya STY. Jadi begitu ada yang pengamat bola memberikan kritik-kritik itu menjadi alergi gitu. Selalu ada counter gitu ya. Ya, gue kan juga sebetulnya kan agak nggak percaya kan awalnya. Ketika lo bilang lo diserang sama buzzer, wah ini Toel kayaknya udah sungsang nih otaknya nih. Gimana nih? Tapi akhirnya kan gue teliti juga. Ya beberapa case kita temukan seperti kayak ada agenda media setting gitu loh. Framing bahwa apapun kan lah. Kita sering diskusi kan offline kan segala macam, kok secara kebetulan di jam yang sama di hari yang sama muncul satu isu yang sama. Bahkan menjelang pertandingan lawan Jepang, ini kita belum lawan Jepang tiba-tiba sudah ada permintaan STY untuk dipertahankan. Ya, perpanjang kontrak. Betul, ini kan gimana ya? Agak nggak masuk akal gitu loh. Ketika ada pendahuluan isu. Nah, itu menjadi salah satu bukti bahwa ini nggak mungkin tidak ada yang meng-create. Dunia sosmed ini kita tahu lah kayak gimana bekerjanya. Betul. Ada yang ada yang profesional, ada yang di atas meja, ada yang di bawah meja, istilahnya itu semua telanjang. Iya, jadi kita sering lihat juga sebelum pertandingan, bahkan setelah Vietnam, kan saya sempat sebut istilah cuci dosa ya. Jadi kemenangan itu akan di-amplify sedemikian rupa. Bahkan salah satunya termasuk itu tuh, ada yang menyuarakan perpanjangan kontrak menjelang lawan Jepang gitu loh. Jadi seolah-olah kabar hasil pertandingan Jepang itu soal nanti gitu kan. Soal nanti, yang penting perpanjang dulu. Nah, agensi ini melihat STY sebagai sebuah aset karena kontraknya baru 2 tahun dengan STY tahun 2022 di Indonesia 2024 awal. Artinya kan mereka nggak mau investasi yang sudah dilakukan tidak berlanjut. Jadi agak masuk akal ketika kita melihat STY mau melakukan perpanjangan kontrak 6 bulan. Karena gue dugaan ada di belakangnya STY memang udah lo ambil aja dulu. Untuk itu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lebih butuh siapa? STY lebih butuh Indonesia atau Indonesia lebih butuh STY? STY dong. Dalam gitu. aspek sepak bola iya. Mungkin masih bisa diperdebatkan. Tapi dari sisi bisnis gue pastikan STY yang lebih punya kepentingan. Agensinya dia yang lebih punya kepentingan. Dari sisi bisnis STY lebih punya kepentingan. Lebih punya kepentingan. Dengan background seperti yang dijelaskan tadi ya. Iya. Karena pangsa pasar Indonesia ini gila-gilaan nih. Mohon maaf aja ya. Industri Korean Wave istilahnya, K-pop, lalu juga drakor segala macam. Itu kan udah merambah ke seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Tahun 2017 devisa negara dari Korean Wave ini 70 triliun toh. Tapi bukannya jadinya gonjang-ganjing timnasnya selama masa era STY kayak drakor juga dong? Iya, memang. Dan kita kan melihat ketika perjalanannya ini, ketika dia sudah bergabung sama agensi, komunikasinya STY itu berbeda. Lebih berisik ya? Ya, lebih berisik dan juga lebih dinamis. Dia bisa memainkan emosi publik. Seperti misalnya dia bisa memberikan sebuah pendahuluan bahwa ini pemain baru datang, fisik lelah. Jadi ada sebuah excuse lah ya. Ada sebuah pagar dulu nih yang dia kasih. Jadi ketika pertandingan nanti tidak sesuai hasil yang diharapkan oleh supporter, ya kan udah kita kasih alasan di awal. Kalah yang lucu gini waktu TC di mana Turki, kalah dari Libya. Terus dia bilang karena latihannya baru fisik terus katanya, taktiknya baru sehari. Lah kan itu agenda dia ya. Kenapa dia mengeluhkan agendanya sendiri gitu loh, dijadikan alasan. Oke, jadi kita punya gambaran lah ya soal STY ini. Kenapa kita angkat ini? Karena ternyata suka diperluas gitu loh. Kita mengkritisi tentu karena ingin kebaikan sepak bola kita lah. Tapi ternyata ada banyak dimensi lain. Ternyata nggak tunggal ya faktornya. Nggak tunggal faktornya. Jadi kalau kita bicara STY ini, kita bukan hanya melihat STY sebagai seorang pelatih sepak bola. Di Korea Selatan dia sudah dianggap sebagai duta oleh Korea Selatan untuk memperluas pangsa pasar Korea Selatan di Indonesia.
Nah, 2008 pemerintah Korea itu membentuk namanya Departemen Kementerian Olahraga, Budaya, dan Pariwisata. Dibanding jadi satu. Inilah kementerian ini yang mendorong Korean Wave ini, drakor-drakor ini segala macam merambah semua ke seluruh dunia. Dan di level sport ya, belum ada simbol. Kalau musik kan udah ada banyak, Blackpink, BTS, segala macam. Drama Korea gila-gilaan. Dan Indonesia pangsa pasar yang besar. Indonesia pangsa pasar yang besar saya bagi jadi siapapun. ingat memang 2020 2021 STY nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu apa ya itu. Apa narasinya artikulasinya nggak sebanyak dinamis sekarang 2022 ya. Kalau patokannya 2022 tadi. Memang betul kelihatan. Yang kedua, kita bicara karakter orang olahraga dengan yang bukan. Misalnya pelatih Korea Kim Pang-gon. Kan dasarnya soal respect sporty fair play aja. Dia minta maaf karena gagal kan. Dia merasa sudah memberikan harapan tapi kemudian nggak bisa mewujudkan harapan itu. Tapi STY nggak pernah begitu loh, Bud. Seolah-olah sesuatu yang alergi. Mengungkapkan susah maaf itu. Susah gitu untuk bicara. Itu bagian dari itu juga kaitannya. Ya, gue melihat SDY ini nggak berbicara merepresentasikan dirinya sendiri sekarang. Dia bukannya merepresentasikan timnas Indonesia, tapi juga dia harus merepresentasikan kepentingan lain di belakangnya dia. Siapa itu? Ya agensi itu, EDG Company itu. Ya sudah. Jadi target dia sangat ingin perpanjangan kontrak dong. Pasti. Kalau jualannya lolos 16 besar ini. Ya, itu jualannya. Pokoknya yang penting yang menjadi targetnya adalah kontrak jangka panjang agar investasinya, perluasan pangsa pasar di Indonesianya itu tercapai. Ya. Jadi mungkin ada banyak yang paham, ada yang enggak. Ya, jadi ini sekarang sudah bukan bicaranya tunggal tentang aspek sepak bola. Ini sudah melibatkan tentang kebijakan negara, tentang kepentingan negara. Mau nggak kepentingan negara kita diintervensi? Kalau memang misalnya STY mau melakukan bisnis, lalu mengambil pangsa pasar di Indonesia, ya ada kalkulasi sendiri lagi dong. Nggak cukup lagi nih, cuma PSSI sendirian nih. Ya, satu hal lagi waktu selesai lawan Vietnam, menang 1-0. Ditanya oleh pers gitu kan, apa jawaban Anda untuk para pengkritik Anda, katanya gitu. Lalu jawabannya kan, perbaiki liganya gitu. Ya. Kan para pengkritik katakanlah itu pengamat lah ya, walaupun pengkritik itu kan negatif, ditujukan katakanlah buat kita gitu, pengamat yang buat suka lu mengkritisi. khususnya. Gua ya, lu. saya ngajar. Oke. Sebetulnya kan kita nggak punya wewenang kepada liga langsung mengkritisi, walaupun kalau mengkritisi liga udah dari kapan-kapan. Berarti kan sebetulnya dia mengkritik Erick Thohir dong sebagai ketua umum PSSI. Ya. Waktu dia ngomong begitu. Ya mungkin itu satu, tapi satu hal yang jangan lupa juga, STY pernah nggak komunikasi sama pemilik klub Liga 1? Pernah nggak dibikin FGD sama pelatih Liga 1? Nggak pernah. Selama ini dia hanya menjadikan jembatan PSSI untuk berkomunikasi sama klub Liga 1. Harusnya dia dengan profil yang high level, dia pegang 3 tim nasional kita, ketemu dong, rutin ngobrol dong sama pelatih-pelatih dia Liga seperti kita. duduk di Menara Gading. Iya, yang seperti lo bilang 4 tahun di sini ngomong bahasa Indonesia aja nggak bisa. Iya. Jadi kenapa dia lebih menuntut kepada kita? Harusnya kan kita yang lebih menuntut kepada dia. Satu, lo nih pelatih dunia yang kita bawa, ya wajar kalau kita nuntut lo tinggi. Tapi sekarang sorak-sorai kok, walaupun disundul sama Kirgistan. Ya nggak apa-apa, artinya kan klaim itu bisa diperdebatkan. Apakah itu memang klaim sepenuhnya kemenangan lolosnya timnas itu diambil semua sama STY apa enggak? Tapi gue yakin pasti akan dibentuk opini seperti itu. Ya itu yang terjadi mulai. Closing pertanyaan terakhir. Jadi kalau prediksi Football Institute, ngelihatnya apakah ini PSSI akan tetap memperpanjang atau gimana? Dengan situasi ini. Dengan situasi kan kayaknya posisinya jadi agak disudutkan juga tuh, agak repot juga balik lagi tuh. Ya artinya kan begini, PSSI ini jangan didesak oleh netizen atau siapapun untuk masalah perpanjangan kontrak atau enggak. Itu kewenangannya federasi, ada aspek pertimbangan di situ, bukan sekedar aspek teknis, aspek trofi, aspek piala, tapi kan ada juga kepengurusan, kepentingannya PSSI ini apa? Kalau STY hanya untuk fokus di timnas, apa yang sudah dia berikan kepada pembinaan di usia dini di Indonesia kan misalnya begitu? Pernah nggak dia coaching klinik di atau Indonesia? Mengembangkan kualitas pemain nasional? Karena kan sekarang dia termasuk beruntung lah, ada 8 naturalisasi dan keturunan gitu. Dan misalnya saya sebagai pengamat gitu nggak pernah kan dorong-dorong harus
pecat saat ini atau tidak kan enggak. Saya memberikan pandangan aja. Ini apa tidak. Tapi belakangan ada tuh yang dorong-dorong kan. Ya, artinya kan durasinya kan udah jelas nih, perpanjangan kontraknya kan sampai Juni. Everything can happen. Piala Asia baru salah satu tahapan. Masih ada di Timnas U23, masih ada Piala Dunia. Waktunya nih masih jalan. Jadi pembagian kalau misalnya didorong ini untuk masalah perpanjangan atau enggak. Jadi agak aneh juga tuh ya. Jangan terlalu memaksakan kehendak, biarkan aja PSSI yang bertindak. Oke, ada pernyataan lain lagi? Closing statement? Closing statementnya ya seperti tadi, bagus tagline-nya, ngobrol bola pakai nalar, bukan pakai emosi. Apa yang terlihat di depan belum tentu itu yang semuanya Anda ketahui. Karena ada hal-hal yang kalau kita mau buka, informasi yang tadi gue sampaikan itu terbuka, bisa kalian buka semua itu. Bisa asal dilihat. kita mau enggak, asal gitu mau melihat, membuka pikiran. Jadi teman-teman Tiki-Taka Nalar TV, inilah obrolan kita di episode kali ini. Tentu kita apresiasi Timnas Indonesia bahwa kita mengkritisi STY, memberikan sebuah gambaran lain agar kita punya gambaran yang utuh, gambaran besar yang komplit tentang bagaimana sepak bola kita, bagaimana STY, bagaimana Korea Selatan kepentingannya untuk Indonesia. Jadi objektif lah, komplit lah semuanya. Terima kasih. Oke teman-teman, itulah tadi pendapat Bung Toel di dalam podcastnya. Kita bisa menilai seperti apa kritikan-kritikan yang sangat pedas terhadap STY. Tetapi kalau kita lihat memang Bung Toel tidak ingin bersama-sama membangun persepak bola Indonesia, itu menurut saya, pandangan saya, karena tidak ada supporting dari mereka. Mereka hanya bisa mengkritik, tapi tidak mampu berbuat sesuatu. Hanya mengkritik. Apakah mungkin Bung Toel hanya menginginkan sesuatu di PSSI? Itulah yang menjadi pertanyaan saya dan pertanyaan semua teman-teman dalam persepak bola Indonesia. Ini yang kita lihat seperti ini keadaannya, yang dikatakan oleh Bung Toel dan teman-temannya selalu mengidolakan waktu itu karena adanya gara-gara ada lokal part itu yang akhirnya terjadi suatu blok, yaitu blok lokal part dan blok bukan. Tapi padahal kalau kita melihat persepak bolaan di dunia itu semuanya sudah menggunakan naturalisasi. Setelah kita melihat dari hasil Filipina dan Malaysia kemarin, kalau saya lihat semuanya dia menggunakan pemain naturalisasi. Apa salahnya kalau kita menggunakan pemain naturalisasi dan tujuannya hanya untuk Indonesia? Apa salahnya? Tetapi walau dalam konteks ini Bung Toel masih mengkritik dan selalu mengkritik, tapi tidak memberi supporting yang sangat bagus untuk persepak bola Indonesia. Salam akal sehat Indonesia. Itulah Indonesia. Mari kita maklumi. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.